Hai kamu, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Kali ini di YouTube channel Citamu Indonesia udah ada aku, Vero, yang bakalan nemenin kamu selama satu video ini. Dan tentunya aku bakalan sharing mengenai pengalaman rasa insecure aku. Dan juga aku bakalan kasih tips gimana caranya aku menangani rasa insecure itu. Dan sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Citamu Indonesia. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya nanti kalau ada video baru kamu gak ketinggalan dan ada notifikasinya. Dan without any further ado, let's get started. Oke, aku sekarang akan cerita pengalaman aku kenapa aku bisa insecure. Bermula dari aku dari sekolah yang sama, di TK sampai SMA aku berada di sekolah yang sama, lingkungannya dia lagi. Dan aku tuh waktu TK sampai SMP aku suka banget sama makan. Apapun yang aku lakukan pasti disertai dengan makan. Dan apapun yang aku makan itu porsinya 2 kali lipat lebih banyak daripada teman-teman aku pada umumnya. Jadi saat itu aku keadaannya hitam dan juga gendut. Kenapa hitam? Karena dulu aku sering banget panas-panasan dan aku nggak ngerti cara ngerawat tubuh. Aku juga nggak peduli sama tubuh aku panas-panasan larian doang. Dan itu menyebabkan aku hitam dan gendut. Kemudian aku suka sama laki-laki, dia tahu aku suka sama dia, tapi dia nggak terima karena mungkin aku jelek dan mungkin teman aku lebih cantik dari aku saat itu. Makanya dia nolak aku. Ketika aku SMA, aku masuk ke SMA 1, aku mulai diet, aku turun 15 kilo. Akhirnya aku bertahan tuh 15 kilo dari 65 kilo ke 50 kilo selama 3 tahun, dari SMA 1 sampai SMA 3. Dan itu aku tetap merasa insecure karena teman-teman aku selalu mencap aku gendut. Aku tahu awalannya karena mereka tuh cuma bercanda doang, tapi mereka nggak tahu sebenarnya aku ngerasa insecure karena aku juga nggak ngomong ya waktu itu. Aku ngerasa insecure dan aku tuh sebenarnya sakit hati karena aku udah berusaha banget untuk nurunin berat badan, tapi mereka tetap mencap aku gendut gitu. Dan jujur saat itu mungkin emang brandingnya aku depan mereka atau citra aku itu emang udah gendut, jadi ya gendut, apapun yang aku rubah tetap aja gendut gitu. Sampai waktu aku masuk kuliah, ngelihat teman-teman aku yang satu fakultas sama aku isinya perempuannya cantik-cantik semua, isinya selebgram. Aku jujur insecure, mereka putih, aku tuh ngebaratnya kayak aku tuh gak ada apa-apanya gitu. Nah, sekian lama sampai hampir mau lulus semester 1, aku pacaran sama laki-laki, berat badan aku naik kembali lagi ke 65. Saat itu alma mater aku tuh ukurannya S, dan akhirnya alma mater aku udah gak muat lagi karena aku ya udah, gue yang penting gue sehat, gue makan dan juga nilai gue bagus. Awal pandemi corona aku mulailah ngaca diri aku kayak, ya aku gendut kok, baju gue gak muat lagi ya. Udah saatnya ya, dan aku sadar diri kayak udah harus kurus nih gitu. Dan akhirnya pas lagi pandemi saat corona ini aku turunin lagi terus 10 kilo. And then ya aku sekarang mulai udah bisa memperbaiki diri aku bisa lebih kayak menerima diri aku apa adanya. Dan aku sekarang mau kasih tahu ke kamu untuk yang ngerasa insecure juga, apalagi ini insecure tubuh ya, membanding-bandingkan tubuh kita dengan tubuh orang lain, yang mana tuh pasti banyak banget, maupun perempuan ataupun laki-laki. Yang pertama, aku bilang ke kamu itu kamu lebih baik ikhlas. Dalam kata ikhlas ini adalah kamu kayak ya udah nih, aku begini, aku apa adanya kayak gini, dan aku tuh nggak perlu menjadi diri orang lain. Jadi diri aku sendiri itu tuh bener-bener luar biasa menyenangkan. Aku pernah mencoba untuk menjadi diri orang lain dan itu tuh bener-bener capek. Aku bisa bilang satu kata, capek. Kenapa? Karena gak semua apa yang dia lakukan itu sesuai dengan pribadi aku gitu. Apa yang aku rasain, apa yang emang kepribadian aku gitu ya, itu gak sama apa yang aku ingin contoh gitu. Jadi aku memulai untuk kayak, ya ini aku berbeda dari orang lain. Aku tuh, pencipta aku aja bilang kalau diri aku tuh berbeda gitu loh. Dia udah mendesain aku sedemikian rupa sampai jadi diri aku kayak gini. Aku gak perlu untuk jadi diri orang lain gitu, karena emang spesifikasinya aku itu adalah begini.
Tips yang kedua dari aku adalah ketika kamu udah bisa mengikhlaskan tubuh kamu sudah menerima apa adanya, tubuh kamu kayak gimana, kamu boleh memilih, kamu stay the way you are atau enggak kamu bisa berubah. Dalam konteks berubah, maksud aku di sini adalah ketika kamu misalkan gendut atau enggak orang yang kurus, kamu berubah pengen jadi kurus, kamu pengen berubah jadi gendut, it's okay, tapi jangan jadikan itu beban. Jangan kamu berubah karena omongan orang lain, tapi berubahlah emang karena kamu ingin berubah. Ketika kamu udah ready untuk berubah, ya lakuin berubah karena kamu memang pengen, bukan karena omongan orang lain. Yang ketiga dari aku adalah ketika kamu udah berubah, kamu harus banyak-banyak bersyukur. Kamu stay the way you are, mau kamu berubah, kamu harus bersyukur. Maksudnya bersyukur di sini adalah ketika kamu bersyukur, kamu punya apa adanya, kamu udah ada nih misalkan tubuh kamu yang begini, kamu gak akan menginginkan apa yang orang lain miliki dan kamu tidak miliki. Ketika kamu sudah bisa bersyukur dengan apa yang kamu miliki, kamu gak akan menginginkan apa yang orang lain punya. Ya kamu udah punya diri kamu sendiri, dan itu belum tentu apa yang orang lain punya, apa yang mereka punya itu belum tentu cocok di diri kamu. Yang keempat, ketika kamu sudah melakukan hal yang tadi aku sebutkan dan kamu masih merasa insecure, ini adalah hal terakhir. Menurut aku ini adalah hal terakhir dari diri aku yang aku lakukan. Coba kamu pikirkan hal positif atau hal apa yang kamu bisa dan kamu bandingkan ke orang itu. Apakah orang itu bisa apa yang kamu lakukan? Aku bisa sharing, belum tentu ada orang yang bisa sharing, tapi aku insecure sama orang yang nggak bisa sharing itu, tapi aku bisa sharing. Kamu pikirin kayak, oh kelebihan gue ini nih, kelebihan aku tuh ini. Jika kamu udah bisa melakukan hal itu, aku yakin pasti semuanya akan baik-baik aja dan kamu bisa lebih menerima diri kamu apa adanya. Dia beberapa tips insecure dari aku dan juga pengalaman aku mengenai rasa insecure. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan masih banyak kurangnya karena itu juga berasalkan dari pengalaman aku. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kamu bisa mengurangi rasa insecure kamu dan bisa menghilangkan rasa insecure kamu itu. Dan sekian dari video aku kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.